Baik, perkenalkan nama saya Ria Trisnawati Joana, NIM 1910416942, kelas A3 Pagi Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari bab 5 yang sudah saya ringkas. Bab 5, manajemen krisis. Ada sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Ada pola dari pengembangan krisis. Krisis seringkali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan kerangka siklus hidup yang diperkenalkan pada bab 1. Ada komponen dari program manajemen krisis. Manajemen krisis memiliki 5 komponen. Pertama, pengindaran, kesiapan, analisis akar, penyebab, respons, dan resolusi. Ada penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Ada kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Ada kesiapsiagaan Walmart dan badai Katrina. Dengan lebih dari 3.300 toko di Amerika Serikat, Walmart berpengalaman dalam menangani berbagai jenis krisis, termasuk bencana alam. Ada analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam pengembangan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Ada tanggapan. Respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, publik, dan pemerintah. Ada komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah 2 komponen utama dari respons krisis. Ada resolusi. Krisis Tylenol diselesaikan ketika tidak ada lagi kematian yang terjadi dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusakan itu adalah pekerjaan seorang yang telah membuka bungkusan, mengeluarkan dan membuka batal penyuntikan sianida, memasukkan kembali botol tersebut ke dalam bungkusan, dan menyegelnya kembali. Ada tanggapan hardball. Pada tahun 2007, pemerintah Thailand mengeluarkan lisensi wajib untuk produk obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan kanker, kondisi jantung, dan AIDS. Ada kasus Mattel, manajemen krisis atau krisis manajemen. Mattel AIDS. Pada tahun 2000, Mattel mengalami kerugian $431 juta dari penjualan $4.566 miliar. Ada krisis. Petunjuk pertama tentang krisis datang dari Perancis. Ada keputusan dan akibatnya. Mattel memutuskan untuk secara sukarela menarik kembali mainan tersebut, tetapi menunda penarikan tersebut sampai dapat memasang situs web dengan informasi untuk mengejar dan konsumen tentang bagaimana mengembalikan produk. Menurut David Almart, manajemen umum First Heart Prince, ada krisis tahap 2. Selama panggilan konferensi dengan supervisor Mattel di Hong Kong tentang masalah keselamatan, salah satu supervisor menerima telepon dari laboratorium pengujian di Sherman yang melaporkan bahwa timbal telah ditemukan dalam kart mobil mainan yang dikenal sebagai Sarga, mendasarkan karakter dalam film Disney Cars.
Ada keputusan dan akibatnya. Pada 14 Agustus, Mata mengeluarkan penarikan kembali jalur cepat sukarela lainnya dari 436.000 kendaraan di Diekartsargi. Ada lingkungan krisis. Penarikan kembali oleh metal dan perusahaan lain memberi tekanan pada pemerintah Cina dan industri yang didorong ekspor. Ada krisis manajemen. Pada November 2007, Consumer Report menemukan timbal manset tekanan darah Fisher Price dari metal dalam peralatan medis mainannya dan memberi tahu Jaksa Agung Lyons yang memiliki standar yang lebih ketat daripada standar federal. Ada masalah keamanan produk Johnson & Johnson dan cara perusahaan dapat mengatasi masalah. Johnson & Johnson didirikan pada tahun 1886 yang merupakan perusahaan manufaktur perangkat medis, farmasi dan barang kemasan konsumen multinasional. Ada latar belakang perusahaan. Johnson & Johnson J&J sebuah perusahaan induk yang memproduksi dan memperdagangkan berbagai macam produk di bidang farmasi, konsumen dan medis. Ada kasus integratif. Ada politik pribadi. Penentangan terhadap ekspansi geografisnya di Amerika Serikat berkembang dengan cepat, dipimpin oleh kelompok serikat dan organisasi NIMBY lokal yang selaras dengan serikat pekerja. Ada politik publik. Serikat pekerja dan kritikus Walmart lainnya melihat sedikit harapan untuk tindakan oleh pemerintah federal, tetapi negara bagian memberikan beberapa harapan. Ada isu. Walmart menghadapi sejumlah masalah tambahan, beberapa di antaranya muncul dari ekstensi dan beberapa dari praktik operasinya. Ada serikat pekerja. Karyawan di 2 toko Walmart di Kanada telah memilih serikat pekerja, tetapi anggota serikat tersebut gagal mengorganisasikan kontrak dengan Walmart dan kemudian memilih untuk mencabut sertifikat serikat tersebut. Kemudian ada lingkungan. Pada tahun 2001, Walmart mencapai penyelesaian dengan Badan Perlindungan Lingkungan dan Departemen Kehakiman atas pelanggaran pelanggaran Undang-Undang Air Bersih 17 lokasi. Ada manfaat perawatan kesehatan. Kritikus menyatakan bahwa Walmart gagal memberikan tunjangan perawatan kesehatan bagi 900.000 pekerja. Ada upah. Walmart menyatakan bahwa upah dan tunjangannya relatif hingga dibandingkan dengan retail pada umumnya dan perusahaan sejenis. Ada praktik ketenaga kerjaan. Walmart telah mengalami sejumlah tantangan dalam praktik ketenaga kerjaannya. Ada diskriminasi. Pada tahun 2001, 6 karyawan perempuan mengajukan gugatan terhadap Walmart dengan tuduhan bahwa pemerintah dibayar lebih rendah daripada laki-laki dengan kualifikasi yang sebanding dan tidak dipromosikan dengan tingkat yang sama seperti laki-laki. Ada kasus beras. Magnus, induk perusahaan PT Ibu, jelaskan ke publik. Tempo.com Jakarta PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk menyatakan akan memberikan keterangan kepada pemegang sahamnya tentang kasus beras di Bursa Efek Indonesia hari ini. Jadi sekian ringkasan bab 5 dari saya. Jika ada kata-kata yang menyangkut atau salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.